Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai perlindungan konsumen. Sebelumnya perkenalkan, saya Bala Putri Agiska. Saya Emma Sermeli Febrianto. Saya Almoya Alfarisi. Saya Anissa Luciana. Saya Chelsea Lutfiadina. Langsung saja saya akan membacakan materi pertama. Di lingkungan masyarakat tumbuh etika bisnis, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen yang pada pokoknya telah cukup memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan-tindakan perilaku bisnis atau pelaku usaha. Namun demikian, etika saja masih dianggap kurang tanpa hukum karena pemberlakuan etika perlu ditegakkan secara hukum. Etika seperti hanya norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Kalau belum diterima sebagai norma-norma kehidupan secara hukum, maka sanksi atas pelanggaran lebih bersifat heteronom atau hanya datang dari diri dan hatinya sendiri. Dan agar memiliki daya pengikat sedikit, sanksi kepada para pelanggar dapat dipaksakan, maka diperlukan hukum. Dalam hal ini adalah undang-undang. Negara Indonesia sebagian besar masyarakatnya beragama Islam telah mencoba memfasilitasi upaya perlindungan terhadap konsumen tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang dalam beberapa hal telah sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun beberapa pelanggaran dan keharusan dalam etika bisnis Islam masih belum termuat, terutama dalam hal larangan jual beli barang atau jasa yang haram, larangan riba dan keharusan berzakat, sehingga konsumen muslim merasa belum terlindungi secara kafah. Untuk itu, maka diperlukan upaya perlindungan konsumen melalui penyusunan peraturan etika bisnis di Indonesia yang aspiratif dengan etika bisnis Islam yang ditunjang oleh sarana dan prasarana, mental manusia-manusia termasuk aparat penegak hukum dan dukungan di luar hukum, yaitu dukungan berupa kemauan dari pemerintah. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online yang kini kian marak. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam produsen yang timbul dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online seperti kini kian marak, walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka. Hak konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut. Hak dalam memilih barang. Konsumen memilih hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual yang dilakukan. Hak mendapat barang dan jasa atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus demikian. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Hak pelayanan tanpa tidak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Alasan mengapa konsumen butuh perlindungan? Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil.
sebagai landasan penetapan hukum atas perlindungan konsumen diatur dalam pasal 2 UU PK 8 atau 1999 dengan menjelaskan sebagai berikut. Asas manfaat, konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Asas keadilan, konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat berlaku adil dengan memperoleh hak dan kewajiban secara seimbang atau merata. Asas keseimbangan, sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan, sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakai dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya. Asas kepastian hukum, sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum. Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8 atau 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 3. Modal dalam menyampaikan isu perlindungan konsumen. Hadirnya lembaga untuk mengatasi persoalan konsumen yang tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu nyatanya tepat mendengar berbagai persoalan yang dihadapi oleh konsumen. Adanya perubahan sosial ekonomi, pengetahuan, teknologi, serta politik menimbulkan perubahan dalam pola, jenis dan bobot permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat amanat yang dapat berperan dalam perlindungan konsumen, diantaranya yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang disingkat LPKSM dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumsi dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Adanya lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memikirkan misi konsumen. Dalam acara diskusi online pada Rabu, Kusna Busiana Zahir selaku praktisi perlindungan konsumen mengatakan bahwa lembaga seperti LPKSM ada atas adanya kegelisahan di tengah masyarakat. Dasar pendirian LPKSM adalah banyaknya ditemukan permasalahan konsumen yang terjadi di lingkungan ditambah kurangnya tanggapan pemerintah terhadap berbagai permasalahan tersebut. Jika menjadi dasar dari pendirian LPKSM jelasnya, Kusna menambahkan adanya masalah-masalah yang penyelesaiannya hanya sementara menimbulkan kepedulian dan sekelompok orang terhadap berbagai permasalahan konsumen tersebut hingga memicu adanya LPKSM seperti saat sekarang ini. Ia melanjutkan bahwa dalam mewujudkan keadilan bagi konsumen, LPKSM tidak bisa bekerja sendiri. Ia menjelaskan untuk dapat menyampaikan isu perlindungan konsumen secara masif maka diperlukan 3 modal utama. 1. Jejaring. LPKSM perlu berjejaring dengan akademisi atau ahli untuk memperoleh dukungan ilmiah yang dapat memperkuat advokasinya. LPKSM memerlukan media untuk menyampaikan gagasan advokasinya serta menyebarkan informasi sebagai bahan edukasi masyarakat. Keterbatasan sumber daya, LPKSM perlu berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil lain dari berbagai bidang untuk menyebarluaskan gagasan perlindungan konsumen.
Advokasi bekerja sama dengan pemerintah, mengawasi dan mengontrol pemerintah dalam menyusun kebijaksanaan. Apakah sudah memikirkan kepentingan konsumen, melakukan hal-hal yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Edukasi, masyarakat cenderung memiliki sisi emosional dalam berbelanja, sehingga perlu pemberdayaan penguatan masyarakat untuk memperkuat LPKSM terus ada di tengah masyarakat. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.